Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menuntun setiap jalan kita, menjadi terang bagi setiap kaki kita, dan menjadi pelita bagi langkah kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema Tuhan Gembalaku yang baik. Kita baca bersama Bapak Ibu dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur pasalnya yang ke-23 ini tidak lazim di setiap kita orang percaya. Ini adalah pengakuan Raja Daud bahwa Tuhan adalah gembala bagi kehidupannya dalam sebuah penderitaan yang dia alami. Dia sedang berada dalam perjalanan yang bagaimana dia mengalami tekanan, dia melarikan diri dari kejarannya Saul, Bapak Ibu. Dan dalam situasi yang tidak baik ini, Bapak Ibu, Daud merefleksikan Allah sebagai gembala yang baik bagi dirinya. Daud memberikan satu penegasan bahwa dalam hidupnya Tuhan itu sebagai sosok gembala yang baik bagi dirinya. Kita amati bersama Bapak Ibu, seorang gembala tidak pernah jauh dari dia punya domba-domba. Gembala itu dia mengenal dia punya domba, dan demikian itu sebaliknya. Tugas seorang gembala sangatlah penting. Dia tidak saja mencukupi kebutuhan domba dengan memberi makan kepada mereka. Gembala selalu bersama dengan dia punya domba-domba. Itulah sebabnya dari sisi domba, dirinya akan merasa selalu aman bila berada di dekat dia punya gembala. Daud sangat-sangat menyadari bahwa dia punya hubungan dengan Tuhan itu sebuah hubungan simbiosis mutualisme, sebuah hubungan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Hubungan Daud dengan Tuhan, Bapak Ibu, jauh melebihi kebutuhan-kebutuhan di dalam diri Daud sendiri. Dan itulah yang disebut dengan intimisi, yaitu keintiman. Daud menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai gembala yang baik itu adalah Tuhan yang menuntun dia punya hidup, yang selalu berjalan dengan dia dan memenuhi apapun yang menjadi dia punya kebutuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita mencermati bersama dan merenungkan bersama. Kita tidak akan pernah takut dan goyah ketika Tuhan itu sebagai gembalanya kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kita tidak akan pernah kehilangan penyertaan Tuhan kalau kita berjalan dengan Tuhan sebagai gembala yang agung. Pesan yang disampaikan dalam Mazmur ini, Bapak Ibu, sangat jelas bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan selama kita mau menjadi domba yang baik bagi gembala kita, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani, itu pasti gembala kita, Tuhan kita menyediakan. Sebagaimana seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, ketentraman, hal-hal yang non-material. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang agung, sebagaimana Daud lakukan? Sudahkah kita menjadi domba yang baik? Dari nas ini, Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa apa yang dinyatakan Daud tentang Tuhan sebagai gembala, yang pertama, Tuhan melengkapi kebutuhan kita.
takkan kekurangan aku. Di situ firman Tuhan mengatakan, Ia membaringkan aku di padang rumput, di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing, Ia menyegarkan jiwaku. Itu dikatakan dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dikatakan takkan kekurangan aku. Sedangkan manusia memiliki 1001 macam kekurangan. Kurang kasih, kurang damai sejahtera, kurang berkat, kurang uang dan makan dan sebagainya. Sementara Tuhan berjanji jelas dalam firman ini, Tuhan melengkapi kebutuhan kita. Itu pernyataannya Tuhan sebagai gembala yang agung bagi domba-dombanya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu pakai, akan apa yang kamu makan. Dan Tuhan saja menjelaskan bahwa Dia mengatakan bahwa burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita kesayangannya, domba-dombanya. Kedua, Bapak Ibu, Tuhan memimpin dan menjaga kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Dalam bahaya pun Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap beserta kita. Tuhan memimpin dan menuntun kita dalam kebenaran. Tidak salah dan tidak akan sesat kalau kita berjalan dengan Tuhan. Dalam kekelaman pun Dia ada, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu takut dan cemas dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga Tuhan memberkati kehidupan kita. Dia menyediakan hidangan, Dia mengurapi kepala kita, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Kita perhatikan kebajikan dan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Ini adalah berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Itu akan mengikuti kita. Betapa indahnya kita diikuti oleh berkat Tuhan, Bapak Ibu. Pemazmur ini menyatakan ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu Tuhan menyediakan berkat, menyediakan hidangan di hadapan lawan kita, dan disiapkan atau dididik Tuhan di saat hidup dunia ini dalam godaan iblis. Anggaplah suatu kebahagiaan, Bapak Ibu, apabila kita jatuh dalam pencobaan, Bapak Ibu. Di sini Tuhan menyatakan Dia punya berkat. Jadi ketika kita dalam pencobaan, dalam tekanan, dalam lembah kekelaman, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Mari Bapak Ibu, dalam keadaan apapun kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan. Setiap apapun yang menjadi kebutuhan kita tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhanlah yang selalu menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Tuhan sebagai gembala yang baik itu Dia menyediakan provision. Kita takkan kekurangan, Bapak Ibu. Kita akan menikmati. Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Kita akan rest, menikmati yang berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Kita akan merasa damai ketika Tuhan menjadi gembala kita. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Bahkan ada pemulihan, ada restoration, menyegarkan jiwa kita. Akan ada tuntunan, menuntun jalan kita kepada jalan yang benar. Dan kita akan dijaga oleh Tuhan. Ada penjagaan ketika kita dalam lembah kekelaman. Dan Tuhan juga akan menenangkan kita, Bapak Ibu, dalam tekanan, dalam tongkat dan gadanya. Dia senantiasa menenangkan setiap kita. Bahkan Dia mencukupkan kebutuhan kita, menyediakan hidangan bagi setiap kita. Dan pengurapan Tuhan senantiasa ada menyertai setiap kita. Kelimpahan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita itu menjadi bagian kita. Dan keyakinan untuk kemurahan Tuhan selalu memelihara setiap kita. Dan berkat Tuhan tinggal bersama dengan setiap orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala yang agung. Kiranya kita mau disegarkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Percaya bahwa setiap kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, berjalan menjadikan Tuhan sebagai gembala yang agung, kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kita ketika dalam bahaya pun, Tuhan berjanji bakal Dia menyertai kita, dan kita akan tinggal bersama dengan Dia seumur hidup kita dalam kediamannya yang kekal bersama dengan Dia. Jadilah pemenang lebih daripada pemenang. Tuhan menyertai kehidupan kita dari hari ini terus kekal sampai Dia datang yang kedua kali. Dia menjemput kita dalam awan kemuliaan. Bertandinglah dalam pertandingan yang iman. Tuhan Yesus menyertai setiap kita, menuntun jalan kita
Immanuel.